70.000 tahun silam, sebuah letusan vulkanik dahsyat terjadi di bagian timur Pulau Jawa. Letusan ini berasal dari Gunung Ijen Purba yang konon tingginya mencapai 3.500 mdpl. Saat ini sisanya masih bisa kita saksikan lewat kawahnya yang ikonik dan 22 gunung di sekitarnya. Tapi kisah itu hanyalah sepenggal dari kekayaan yang ada di Geopark Ijen. Kawasan ini memiliki kisah yang mengagumkan dan dinamis. Singoulung menjadi bukti bahwa kebudayaan dan kearifan akan terus bersinergi seiring dengan perkembangan zaman. Kawah Wurung, Pantai Pancur, dan Pantai Pelengkung layaknya perpustakaan abadi yang menuturkan kisah terbentuknya kawasan eksotis ini. Teluk Pangpang dan Savana Sadengan menjadi bukti bahwa asa mempertahankan keanekaragaman hayati masih tetap ada dan terjaga demi keberlangsungan semua elemen di Geopark Ijen. Tempat ini ditetapkan sebagai salah satu ekosistem esensial di Indonesia karena satu-satunya kawasan mangrove yang tersisa di pantai timur Provinsi Jawa Timur. Tak heran jika Teluk Pangpang menjadi rumah maupun tempat singgah beragam jenis burung. Salah satunya bangau tongtong. Oke, selamat pagi teman-teman. Setelah kemarin kita ada di ketinggian, sekarang hari ini kita udah ada di pesisir, tepatnya di Pangpang. Sekarang kita belajar tentang biologicalnya nih, Jihan. Dan kita udah ditunggu sama satu teman di sini yang akan nemenin kita selama perjalanan menuju destinasinya. Oke. Kayaknya orangnya udah ada di sebelah sana. Samperin kali ya. Samperin, halo Mas. Halo Mas. Apa kabar Mas? Saya Syode. Hai Mas Jihan. Arif. Mas Arif. Iya. Boleh Mas diceritain tentang tempat ini tuh apa sih? Iya, jadi Teluk Pangpang itu salah satu kawasan ekosistem esensial Ya. di Banyuwangi tepatnya, memiliki bentangan hutan mangrove sekitar 571 dan di situ memiliki fungsi sebagai habitat penting bagi beberapa kelompok satwa, salah satunya Burung ya. Oke, untuk menuju sana kita harus melewati dermaga ini. Betul. Pakai kapal ini ya. Betul. Oke deh. Berapa jauh perjalanannya Mas? Mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Ada beberapa spot burung yang nanti bisa kita amati, baik itu burung penetap atau burung migran. Oh gitu. Itu salah satu hewan endemik. Yang burung penetap itu memang posisinya dia hidup di sini. Kalau burung migran itu mereka menjadikan Teluk Pangpang ini sebagai stop oversight atau persinggahan mereka selama migrasi. Jangan kasih tahu ya burungnya burung apa, kita lebih baik lihat sendiri aja. Tapi aku ada satu pertanyaan sih. Oke. Tadi kan sempat lihat di itu ya, site-nya ya. Iya. Yang dimaksud sama mangrove green belt itu apa sih Mas? Iya, mangrove itu green belt. Green Artinya belt. di situ bentangan hutan mangrove yang Oke. membentuk seperti sabuk, yang posisinya adalah sebagai penyangga kehidupan yang ada di ekosistem pesisir. Oke. Oh makanya namanya ekosistem esensial ya. Iya, Oh betul. Oke Mas Arif, setelah kita melintasi tadi ya Sungai Payau, akhirnya kita sampai di titik pertemuan sungai dan laut ya Mas. Berarti ini titiknya ya. Teluk di teluk ini adalah titiknya ya. Apa yang bisa kita perhatikan dari sini Mas? Iya, jadi posisi di belakang kita Mas, ini ada hamparan lumpur. Jadi ketika surut, hamparan lumpur ini digunakan oleh beberapa kelompok burung air terutama, baik itu yang penetap di sini dan migran untuk mencari makan. Oke. Ada sekitar 30 jenis burung migran yang ditemukan di sini, dan beberapa diantaranya memang dari belahan bumi utara seperti dari Siberia ya. dari Jepang, kemudian juga dari Australia. Di Teluk Pangpang menjadi satu tempat yang rest area yang paling lengkap gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan dua ekosistem yang berbeda, ada laut lepas di Samudra Hindia di selatan dengan suatu teluk dengan perairan tenang, tapi tidak terlalu jauh, jaraknya hanya dipisahkan oleh Pematang Semenanjung Belambangan yang ada di tengah-tengahnya gitu ya. Sehingga kemudian tempat itu menjadi cocok bagi mereka untuk beristirahat, untuk supelepakan gitu ya. Kalau kita kemarin lewat dermaga dari Desa Waringin Putih itu melalui suatu muara sungai, itu namanya Sungai Style, berhulu di Gunung Raung yang kemudian kaya dengan material vulkanis yang subur.
material itu kemudian tertransport oleh Sungai Style masuk ke dalam muara Teluk Pangpang, tapi tidak langsung ke laut lepas, sehingga terendapkan dengan baik menjadi makanan bagi bakau-bakau atau mangrove yang ada di sana. Sehingga kita lihat mangrove-nya sangat subur sekali. Sehingga kemudian di bawah mangrove itu menjadi tempat beranak pinak ikan-ikan yang ada di sana, kepiting, lobster dan sebagainya. Sehingga burung-burung tersebut bisa mencari makan dengan mudah. Berapa sering Mas burung-burungnya pada migrasi? Iya, sekarang sebenarnya pas karena migrasi burung itu periode bulan September sampai bulan Januari. Oke. Kalau sekarang posisinya sudah agak pasang, jadi burungnya akan berpindah mencari tempat atau spot lain untuk mencari makan atau bertengger di mangrove. Dan yang luar biasa lagi, kita tahu Banyuwangi itu ada di sebelah timur paling ujung Pulau Jawa. Dan ternyata jadi tempat migrasi dari burung-burung yang bahkan ada jauh di ujung utara. Spesial banget momennya karena kita bisa melihat langsung burung yang bermigrasi dari Siberia, Australia, dan mungkin ada beberapa bagian-bagian negara yang lain juga yang bermigrasi. Kok iya ke Teluk Pangpang? Kenapa ya? Itu juga dijelaskan sama Pak Arief gitu. Dan di situ sometimes it makes me think that the world is so massive and it's just amazing how things can just cross the line. Kayak, kok bisa sih banyak banget respon kok bisanya aku selama di perjalanan ini gitu. Akhirnya ketemu ya, dua ya. Setelah hampir 2 jam kita mencari. Bangau tongtong ini akhirnya ketemu juga nih. 2 ekor ya Mas. Ini menunjukkan kalau memang jenis ini itu langka, Mas. Langka ya. Dibandingkan dengan burung yang lain tadi, kita frekuensi perjumpaannya lebih cepat, jumlahnya lebih banyak. Kalau ini kita ketemunya lama, ketemunya aja hanya 2 ekor. Sebentar, dan cuma sebentar dia langsung pergi ya. Kalau jumlahnya sendiri Mas yang pernah tercatat atau mungkin Mas pernah menghitung ya, ada berapa jumlah bangau tongtong? Kalau pencatatan tahun 2020 itu di Teluk Pangpang ada 17 ekor. 17, sedikit sih ya. Dikit banget sih untuk area yang seluas ini. Berarti ini termasuk terancam punah di kawasan ini ya Mas? Iya, kalau status konservasi secara global ada statusnya itu hampir terancam punah. Gitu. Dan di Indonesia sendiri burung ini dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan ada perburuan atau semacamnya bisa ditindak pidana juga, Mas. Itu salah satu strategi konservasi untuk menjaga eksistensi burung ini. Sore ini kita menikmati alas Purwo dengan cara yang tidak biasa, dinamis, bersama dengan santai-santai. Di sore ini kita mendapatkan sebuah luar biasa nih, hal luar biasa nih. Lihat. Pantai yang dikenal dengan nama Jilen ini adalah salah satu spot surfing andalan publik dunia. Sejatinya, tempat ini adalah teras batu gamping semenanjung Belambangan yang terdiri dari 3 level dengan umur geologi yang berbeda. Oke, Mas Firman, sekarang kita udah ada di Jilen ya. Untuk membuktikan apa kita di sini, Mas? Ya, jadi kalau kita amati di Jilen ini, kita berada di suatu pantai yang ada batu berwarna putih. Ya. Berbeda seperti yang kita kunjungi kemarin di Oh iya, gelap-gelap ya. Iya, warnanya hitam ya. gitu ya. Nah, ini adalah namanya batu gamping gitu ya. Batu gamping itu terbentuk dari akumulasi hewan-hewan laut di masa lalu. Yang kalau kita coba bayangkan seperti di terumbu karang gitu ya. Ada koral, ada alga segala macam berkumpul. Nah, kalau mereka sudah kemudian mati, membatu menjadi batuan yang kita sebut batu seperti ini. Jadi di lokasi ini kita menemukan batuan berbeda. Yang kemudian selain batuan berbeda, batuan ini merekam kejadian sejarah Geopark Ijen sebelum kita punya Kawah Burung, Kawah Ijen, dan Gunung Ijen Purba itu sendiri. Oke Mas, jadi kita coba ya, kita reaksikan. Saya punya HCl ini ya, asam klorida, yang sebenarnya juga sama gitu ya, di magma itu sifatnya asam, di magma gunung berapi. Ketika kita coba nanti reaksikan dengan batu ini seperti apa kira-kira ya. Kita coba ya. Saya teteskan. Nah, tuh ada. Oh iya ya, langsung ya. Gelembung ya, warnanya putih, keluar bereaksi gitu ya. Nah, ini kira-kira yang terjadi di bawah terupnya Kawah Ijen. Bagaimana Solvatara dengan intensitas injeksi yang sangat tinggi dikontrol oleh supply dari batu gamping di bawahnya gitu ya.
sehingga kita memiliki tekanan yang sangat tinggi yang cukup untuk membuat kondisi api biru terjadi. Karena api biru membutuhkan tekanan gitu ya. Kita punya gas LPG di rumah kita, tekanan tinggi, gasnya warna biru, ketika sudah mulai habis warnanya kemerahan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, apa yang kita lihat hari ini, kita punya kawah ijen, ada kaldera ijen, itu sangat dikontrol oleh peristiwa geologi sebelumnya. Peristiwa geologi sebelumnya pun dikontrol oleh peristiwa geologi yang lebih tua lagi. Jadi cerita berbicara tentang sejarah geologi itu merupakan cerita yang berkesinambungan, kronologis yang tidak bisa terpisah-pisah, yang saling berkaitan satu sama lain. Kita lakukan kajian geologi di beberapa titik. Yang kita ambil ada 3 titik waktu itu. Pulau Merah, kemudian Ijen, dan juga Alas Purwo. Pulau Merah mewakili gunung api yang telah mati, yang kemudian kalau kita ingin cari emas dan tembaga, maka kita akan menemukannya di sana. Kemudian Ijen adalah bagian gunung api yang aktif, yang kalau kita lihat sejarah masa lalu, ya Ijen itu ada di Pulau Merah. Jadi ini adalah 2 sangkut paut. Jadi kalau ingin tahu masa lalunya Pulau Merah, ya itu ada di Ijen. Kalau ingin tahu masa depannya Ijen, itu ada di Pulau Merah. Jadi Ijen sekarang menyimpan emas dan tembaga seperti yang ada di Pulau Merah saat ini. Tapi untuk anak cucu kita di masa depan, Alas Purwo adalah bagian dari transisi. Ada gunung api mati, ada gunung api aktif, di tengah-tengahnya ada kars atau batu gamping. Jadi laut yang tenang ketika tidak ada erupsi di selatan, kemudian membuat terumbu karang bisa hidup dan jadilah kawasan kars yang cukup menarik dan nomor 4 terbesar di Pulau Jawa. Daya tarik wisatawan untuk datang ke Banyuwangi ini adalah kekayaan potensi luar biasa. Alhamdulillah Banyuwangi dikaruniai alam yang indah, dan itu tetap harus kita lestarikan karena itu potensi yang luar biasa yang kita miliki. Itu kita tidak perlu buat, ya kita diterima langsung dari alam, dari Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita sekarang bisa melestarikan alam ini yang menjadi kekayaan kita dan menjadi daya tarik wisata di Banyuwangi. Sadengan merupakan savana buatan di Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 84 hektar yang berfungsi sebagai feeding ground. Di tempat ini kita bisa melihat beragam fauna yang menjadi daya tarik tersendiri dari perspektif keanekaragaman hayati. Tuh, Dan kekejar nggak? menutup sore dari perjalanan yang sangat menyenangkan di Geopark Ijen, kita menutupnya ada di savana ini, Sadengan. Setelah kita tadi pelajari bareng teman kita dari Geopark, bahwa di Pelengkung itu kan tadi ada batuan gamping yang ada di pinggir pantai tuh, yang kecil. Nah, di belakang ini kita bisa lihat batuan gampingnya yang besarnya nih, yang sudah membentuk jadi perbukitan. Tapi kalau sudah jadi bukit ini disebut perbukitan kars. Batuan gamping yang gagal tumbuh di pinggiran pantai Jilen dan di sekitar Alas Purwo itu menjadi perbukitan kars di tempat yang lain. Jadi di Alas Purwo itu dikelilingi sama perbukitan kars yang sebelumnya adalah batu gamping yang gagal menjadi gunung api. Sadengan sangat-sangat mengagumkan ya bagi aku. Setelah tahu juga bahwa ternyata di situ itu sangat-sangat luas, sekitar awalnya itu 84 hektar ternyata ya. Dan aku nggak expect feeding ground bisa semewah itu, seluas itu, bahkan secantik itu. Aku nggak expect di Banyuwangi ada feeding ground yang bagi aku kayak savana ya, malahan ya bentuknya, dan kayak ambience-nya pun juga it's natural, very relieving juga. Bahkan kayak kita pun sempat kepikiran kalau misalnya kita punya kantor di situ, kita healing dengan view yang seperti itu sih, itu hidup udah makmur banget sih kayaknya ya. Biodiversity, kita punya cagar biosfer Belambangan, di mana kita satu-satunya kabupaten kota yang dikelilingi oleh 4 kawasan konservasi di Indonesia, mungkin di dunia. Ada Meru Betiri, ada Alas Purwo, Baluran, dan juga Cagar Alam Ijen. Terima kasih Jihan juga udah ikut perjalanan kita. Terima kasih banyak sudah diajak di UNESCO Global Geopark tahun ini. Kebetulan tahun ini edisi terakhir kita ada di sini di Geopark Ijen. Insya Allah tahun depan kita akan lanjutin perjalanan kita. Masih ada 6 lagi destinasi dari UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, gue harap doain kita supaya tetap sehat, jadi kita bisa eksplor lebih banyak dan memperkenalkan keindahan Indonesia yang jarang diketahui. Jadi ikutin terus perjalanan Indonesia kini.